Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro Renses. Kita ketemu lagi dengan gue, Bro Ari, di channel YouTube-nya Fasoto. Pertama-tama gue selalu coba ngingetin untuk jangan lupa subscribe, like, share, komen kalau punya komentar, dan dibunyikan lonceng notifikasi supaya selalu terupdate dengan video-video dari kita. Nah, di hari yang mendung ini nih, kita sekarang mau review dan driving experience Alphard SC Audioles tahun 2013. Untuk tahu detailnya, gue mau ajak lo ke dalam. Ayo guys! Oke, Bro Renses, Sobat Fasoto, ini begitu kita jalan driving experience, hujan, tapi nggak apa-apa, kita tetap lanjutin ya. Jadi kita ini sekarang lagi bawa Alphard SC Audioles tahun 2013. Nah, dia yang edisi 2400 cc. Jadi kalau secara eksterior ini adalah generasi ketiganya Alphard. Jadi kalau dibanding Alphard edisi yang pertama itu, ini udah banyak perubahan lah di grill, lampu depan, lampu belakang, di body kit. Itu udah banyak perubahan. Masalah mesin, ini 2400 gua rasa cukup lah untuk Alphard ini ya. Ditanjakan juga nggak terlalu berasa berat walaupun terisi orang banyak. Apalagi pada saat terisi orang sedikit ini tarikannya jauh lebih ringan. Untuk Alphard ini walaupun isi orang sedikit dan kondisi kecepatan tinggi, dia nggak terlalu limbung guys. Masih oke lah. Untuk perbandingan dari mesin, terus ground clearance. Nah, sekarang kalau kita ngomong interior, mobil ini kan kilometer baru 55.000 guys. Untuk ukuran tahun 2013 ini masih sangat low. Jadi biasanya di dashboard ini rata-rata sudah pada kalah. Jadi banyak yang sudah pecah-pecah atau meretel-meretel gitu. Tapi kalau di mobil ini masih utuh semua. Dan yang gue seneng dari SC Audioles ini adalah joknya dia masih fabrics dan warnanya hitam. Nah, kondisi fabricsnya pun semuanya masih bagus, tidak ada yang bladus atau tipis atau yang sudah mulai sobek, baret-baret tipis atau apa, ini tidak ada di sini. Ini semuanya masih mulus. Untuk panel-panel pintu semua juga masih mulus. Terus untuk wood panelnya juga semuanya masih mulus, baik yang di dashboard ataupun yang di bagian pintu. Biasanya juga sudah mulai kalah dengan ditaruhin tangan seperti ini, tapi ini semuanya masih mulus. Untuk audionya juga yang edisi punya kita ini sudah diganti dengan Pioneer. Kalau aslinya itu dia masih tulisan kanji guys, kadang-kadang suka bikin pusing. Nah, terus SC Audioles ini dia ada power back door. Di sunroofnya pun sudah double sunroof di mobil ini. Kalau yang depan tapi masih manual, kalau yang belakang sudah full elektrik. Mobil ini juga sudah dilengkapi rain sensor. Jadi walaupun kita tidak menghidupkan wiper, pada saat ada hujan atau gerimis dengan debit air yang lumayan banyak, itu wiper sudah otomatis dia hidup. Kalau posisi switchnya kita pasang di auto, fungsinya sama kurang lebih seperti autonya di lampu. Kalau sudah agak gelap, dia otomatis akan hidup supaya jalannya agak terang. Nah, jadi gua rasa itu aja. Nanti gua mau ngajak lo untuk ngelihat detail eksteriornya supaya bisa lihat perbedaan antara generasi ini dengan generasi Alphard yang pertama. Dan setelah itu nanti gue mau coba duduk di belakang gantian dengan temen gue yang akan nyetirin mobil, karena kita akan review sebagai passengers di baris kedua. Oke guys, kita cari parkir dulu. See you guys. Seven, six, five, four, three, two, one. Oke Sobat Fasoto, kita udah dapat parkiran nih. Alhamdulillah begitu parkir hujannya berhenti. Jadi emang kita dikasih kesempatan buat review eksterior nih. Seperti yang gue bilang, tampilannya memang sudah jauh berbeda dengan Alphard generasi pertama. Dari grill, bumper, lampu-lampu itu semua sudah sangat lain ya guys. Bisa dilihat di sini lampunya juga sudah proyektor. Jadi memang sudah pembaruan-pembaruan di sisi teknologi itu sudah lumayan jauh.
sudah dikasih juga spion tanduk. Jadi pada saat parkir kita bisa melihat sisi samping ini dengan lebih baik. Nah, velg juga sudah pakai ring 18. Kalau yang lama itu belum. Ring 18 juga ban ini masih dalam kondisi prima. Bisa dilihat di sini, jadi ban untuk yang punya kita ini tinggal pakai, tidak perlu ganti-ganti ban. Spion juga sudah electric folding, electric retract. Nah, jadi untuk di posisi supir dan posisi passenger juga pintunya sudah pakai key fob, jadi tidak perlu lubang kunci atau pencet remote. Nah, side skirtnya pun sudah lebih manis. Di kanan dan kiri mobilnya bisa dilihat di sini. Sekarang kita lihat pindah ke sisi belakang. Oke guys. Oke guys, sekarang kita mau bahas sisi belakangnya sedikit. Selain bumper yang sudah sangat berbeda, lampu juga sudah berbeda, tampilan sudah seperti lampu kristal di belakangnya dengan ornamen-ornamen chrome di bagian pintu bagasi, itu mempermanis dan membuat tampilan menjadi semakin elegan. Nah, terus untuk di bumper ini sudah disiapkan sensor parkir. Jadi pada saat mundur kita sudah sangat terbantu dengan sensor parkir, ditambah dengan adanya kamera mundur. Jadi selain suara, secara visual juga bisa dilihat di dashboard, itu sangat menolong. Jadi gua rasa itu aja sedikit review eksterior, gua rasa cukup membantu. Dan sekarang kita mau lanjut dengan gua duduk di second row. Come on guys. Oke Sobat Fasoto, kita sekarang ngerasain sebagai passengers di second row. Jadi bisa dilihat di sini, joknya yang di baris kedua ini adalah memang posisi yang terbaik. Dia sudah pilot seat. Pilot seat juga sudah full elektrik, jadi kita bisa tes di sini. Untuk sandaran, maju mundur secara elektrik. Terus ottomannya pun kita bisa naik turunkan secara elektrik. Jadi tidak perlu tenaga lagi. Ini sangat membantu apabila passengersnya adalah orang tua atau anak-anak, jadi memudahkan sekali. Nah enaknya Alphard Tech tahun segini masih ada tambahan untuk tempat kaki di depan guys. Nah, dia ditempel di tempat jok supir ini, jadi kita bisa turunkan. Dan ini untuk tambahan tempat kaki, wah ini enak banget guys. Justru di Alphard yang baru itu fitur ini dihilangkan, sebenarnya sayang ya. Kita sekarang tutup lagi. Ditambah electric sunroof yang lumayan besar di sini. Bisa dilihat guys, kita tes sedikit ya, karena ini masih agak gerimis. Jadi bisa dilihat memang ukurannya jauh lebih besar dari yang depan, mungkin sekitar 25% lebih besar lah dari yang belakang ini, dari yang depan sorry. Jadi emang untuk memanjakan penumpang belakang baris kedua. Untuk sandaran kepala pun sudah lebih melengkung dari yang generasi pertama atau yang generasi kedua. Ini sudah lebih menjaga kepala kita. Jadi apabila kita tidur, kita turunin lagi. Misalnya kita tidur, anak-anak atau orang tua kita tidur, ini nggak ada cerita kepala jatuh ke bawah gini guys, karena tertahan oleh ini. Ditambah ada meja lipat yang ada di tengah antara penumpang sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah ini bisa dilipat guys, ada tempat minumnya juga, jadi kita bisa taruh handphone atau segala macam kebutuhan kita yang kita bawa, ini kita bisa taruh di sini. Asbak pun ada. Ini bukan asbak, ini juga cup holder. Jadi untuk tambahan cup holder apabila satu orang bisa bawa minuman lebih dari satu. Plus ada cup holder satu lagi yang ada di pintu. Jadi secara kompartemen mobil ini banyak sekali sebenarnya. Tambah juga ada gantungan untuk plastik di sini. Apabila ada yang bawa kantong plastik atau bawa tas kecil, tidak usah geletak-geletak di sini, kita bisa gantung. Ada holdernya di sini, ada hangernya.
lampu pun ada, jadi apabila ada passenger yang suka membaca atau perlu penerangan di malam hari, itu disiapkan lampu di setiap tempat duduknya. Bisa kita lihat lubang AC pun sama. Dan ini kita bisa tutup apabila merasa terlalu dingin. Jadi secara AC pun di sini sudah kayak dual climate control. Jadi antara driver dan passengers itu bisa diatur sesuai dengan selera dan kebutuhan masing-masing. Jadi memang semuanya sudah disetting supaya lebih nyaman untuk ke driver dan ke passengers. Jadi gua rasa itu aja guys yang bisa kita bahas di sisi baris kedua ini. Jangan lupa datang ke showroom untuk dilihat dan dicoba mobilnya. Oke? Thank you guys. Sampai jumpa di showroom. Alphard SC merupakan generasi ketiga Toyota Alphard. Pada generasi ini, Alphard sudah mengalami cukup banyak perubahan pada sektor interior dan eksterior, seperti grill yang sudah berubah model, lampu depan proyektor, dan juga penambahan power backdoor. Sama seperti mobil CBU Jepang lainnya, Alphard ini dilengkapi dengan flare atau suar sebagai salah satu fitur keselamatan standar Jepang. Dari segi interior, Alphard SC ini tetap mewah dengan jok fabric bermotif bintik, terkesan seperti ostrich leather. Untuk segi kenyamanan, MPV full size garapan Toyota ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Reputasinya sebagai MPV premium sudah dikenal di seluruh dunia. Oke Sobat Fast Auto, tadi kita sudah driving experience dengan mobil ini sebagai driver, sebagai passengers di second row, dan juga sudah liatin detail eksteriornya. Jadi kalau lo mau bener-bener tahu ini mobil kayak apa, datang aja ke showroom dan gua jamin gak akan nyesel ngeliat si Alphard SC Audi A-Less tahun 2013 ini. Oke, gua tunggu di showroom. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan dibunyikan lonceng notifikasi supaya selalu terupdate dengan video dari kita. Oke guys, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.